Arema ingin remukan Ran Cilegon. Arema FC terus mematangkan persiapan tim untuk menyambut Liga 1 musim 2021 yang akan bergulir pada awal Juli mendatang. Persiapan yang dilakukan antara lain melakoni laga uji coba dengan menjajal Ran Cilegon FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida mengatakan, setidaknya ada dua target yang menjadi agenda utama dirinya dalam laga uji coba ini. Pertama, dia ingin mengukur sejauh mana kekuatan fisik para pemain Singoedan. Meski beda kasta, Ran FC dianggap lawan sepadan karena punya beberapa pemain bintang. Yang akan kita lihat adalah perkembangan kondisi fisik pemain. Itu akan bisa dilihat dalam pertandingan. Meski dalam latihan kita mendapatkan progres yang cukup bagus, kata Eduardo. Pasca libur lebaran, praktis Arema FC baru berlatih selama 2 pekan lebih di bawah komando Eduardo Almeida. Untuk itu, dia perlu mempersiapkan fisik sebaik mungkin, mengingat Liga 1 akan berjalan panjang dan berakhir pada tahun depan. Selain fisik para pemain yang akan menjadi perhatian khusus adalah permainan tim. Juru taktik asal Portugal ini ingin melihat sejauh mana Dendi Santoso CS menjalankan metode latihan hingga gaya permainan yang dia inginkan. Kita akan melihat sejauh mana permainan tim ini. Tentu saja harapannya tim menunjukkan permainan dan hasil yang bagus, ujar Eduardo. Eduardo mengungkapkan, setelah 2 pekan memimpin latihan tim perlahan para pemain mulai memahami keinginannya. Tetapi untuk menilai kekuatan setiap pemain dia masih membutuhkan waktu. Dia ingin memahami kualitas para pemain lalu memaksimalkan kemampuan mereka. Saat ini progres tim secara perlahan menunjukkan perkembangan yang positif. Tetapi semuanya masih perlu waktu untuk bisa membangun tim yang kuat dan solid, tutur Eduardo. Prediksi lini belakang Arema di Liga 1 2021, siapa pendamping stoper asing? Jika tiba nanti, satu slot dari kuartet lini belakang Arema di Liga 1 2021 bisa dipastikan bakal ditempati oleh stoper asing. Yang jadi pertanyaan, siapa pendamping untuknya di jantung pertahanan? Saat ini sebelum mendatangkan pemain asing, Arema sudah punya 8 pemain belakang. Ada 4 stopper, yakni Bagas Adi, Aji Saka, Ivanul Alam, Ihwan Ciptadi, ditambah 4 fullback, yaitu Johan Farizi, Rizky Dwi Febrianto, Didik Arianto, Sandi Ferizal. Secara kualitas, harus diakui, di antara 8 pemain belakang Arema saat ini Bagas dinilai yang paling bagus di posisi stopper. Bisa jadi, pemain asal Sleman itu bakal menjadi pilihan utama berduet dengan stopper asing. Nama-nama lain seperti Alam, Ihwan, dan Saka harus bekerja ekstra keras unjuk gigi di depan pelatih Arema, Eduardo Almeida jika ingin mendapatkan menit bermain. Peluang tampil mereka selalu terbuka, apalagi di awal musim ini Bagas bakal absen untuk menjalani pernikahan. Siapa duet fullback di lini belakang Arema di Liga 1 2021? Selain duet stopper, menarik untuk memprediksi siapa duet fullback yang akan mengisi skuad inti Arema di Liga 1 2021 nanti. Apakah akan ditempati muka lama, atau muka baru akan menggusur? Di posisi fullback kiri, nama Johan Farizi yang juga didapuk sebagai kapten tim musim ini bisa jadi sudah mengunci slot tersebut. Sementara, fullback kanan masih bisa diperebutkan oleh 2 muka baru, Rizky dan Sandi. Rizky pun tergolong serba bisa, karena bisa main sebagai stopper, begitu pula Sandi yang bisa main di fullback kiri. Ingat, masih ada Didik di posisi fullback kiri yang tak boleh diremehkan. Masih ada gelandang serba bisa. Arema cukup beruntung, karena memiliki sejumlah gelandang serba bisa yang juga mampu ditempatkan sebagai pemain belakang. Tercatat ada 5 pemain, 4 stopper dan 1 fullback. Ada Jayus Haryono, Hanif Syahbandi, Fikrian Akbar, dan Seiya Da Costa yang siap direposisi menjadi seorang bek tengah. Sementara, di posisi bek sayap, ada nama Ridwan Tawainela yang layak diperhitungkan jika Almeida kekurangan stok bek sayap kanan atau kiri.
anymore. I can't get through to you, so what the fuck am I fighting for? What all those rumors true? Komentar Eduardo Almeida terkait krisis di tubuh Arema FC. Pelatih asal Portugal, Eduardo Almeida, memberikan tanggapan terkait masalah dan kekurangan Arema FC selama berada di bawah kendalinya. Menurut dia, setiap tim tentu tak terlepas dari suatu masalah, baik yang bersifat jangka panjang maupun pendek. Namun, ia menegaskan kedatangannya di tim Arema FC tidak untuk mengumbar masalah dan kekurangan di klub ini. Ia ingin keberadaannya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sepanjang waktu sebuah tim selalu memiliki masalah di sana-sini, yang terpenting adalah bekerja setiap hari untuk membuat tim ini berkembang, ujarnya dikutip dari Kompas.com. Pasca munculnya gelombang pandemi COVID-19 setahun lalu, Arema FC turut terimbas dampak yang besar. Mereka dua kali ditinggal pelatih asing yakni Mario Gomez dan Carlos Oliveira. Selain itu, 4 pemain asing turut memilih angkat kaki secara bersamaan. Akan tetapi, hal itu tak menyurutkan manajemen untuk bertahan demi menjaga marwah klub kebanggaan warga Malang. Saat ini Arema FC mulai menatap musim baru dengan melakukan sejumlah perombakan cukup besar di tim. Salah satu yang akan menjadi tombak kebangkitan klub ialah kehadiran pelatih kepala, Eduardo Almeida. Mendapat kepercayaan penuh dari manajemen Singo Edan, Eduardo Almeida pun bertekad membuktikan kualitasnya. Dia sudah merancang jauh-jauh hari program tim dan melakukan perbaikan sedari dini. Agar lebih efektif dan efisien, ia pun memetakan masalah-masalah dalam tim dan menyelesaikannya secara satu kesatuan. Untuk saat ini saya fokus bekerja untuk semuanya, fisikal, taktikal, teknikal, dan tidak hanya fokus pada 1-2 masalah saja. Karena itu justru akan membagi fokus kami, kata pelatih berusia 43 tahun. Kami harus fokus mempersiapkan tim ini sebagai sebuah tim yang utuh, bukan dari masalah yang ada. Kami harus mencari solusi bukan mencari masalah yang ada, pungkasnya. All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you?